bisa dengan analisis profil, ya. Ini dengan MANOVA. Nah, ini kelemahan MANOVA. Nah, Anda juga bisa menulis ini kelemahan-kelemahan MANOVA ya yang bisa Anda tulis di case method itu ya, sehingga uji lanjutnya itu yang perlu Anda cermati gitu ya. Lah di MANOVA kelemahannya ya hanya mengetahui saja bahwa treatment itu berpengaruh signifikan atau non signifikan terhadap respon yang diamati ya. Nah, kalau diskriminan bagaimana ya? Nah, diskriminan biasanya ditujukan untuk mendapatkan suatu fungsi ya. Fungsi diskriminan yang dapat digunakan untuk sebagai fungsi pembeda ya. Nah, MANOVA ya tinggal mengembangkan saja bahwa di dalam MANOVA itu ada satu peubah yang tidak diikutkan di dalam treatment, tetapi berpengaruh pada keragaman, yaitu kita sebut dengan konkomitan atau peubah pengiring. Nah, itu dimasukkan di dalam model supaya apa? Supaya hasil analisis itu objektif, dapat diketahui betul-betul karena treatment ya, bukan karena faktor yang lain. Ya, MANOVA ya ini generalisasi dari ANCOVA ya. Nah, ini matriks saya kira itu ya. Nah, sekarang saya review lagi tentang yang sudah kita diskusikan minggu lalu ya. Sebentar saya lihatnya dulu. Minggu lalu repeated measures ya. Repeated measures. Nah, repeated measurement itu sama dengan MANOVA atau MANCOVA. Bedanya adalah pada datanya. Kalau MANOVA itu bisa data cross section ya yang diamati pada saat yang bersamaan ada beberapa variabel yang diamati, tetapi kalau repeated measurement itu ya, yang diamati berurutan gitu ya. Urutan sesuai dengan waktu ya, waktu repeated measure yang diukur secara berulang-ulang ya, berulangnya itu pada waktu ya, jadi repeated measurement ya, pengukuran berulang sehingga analisisnya dengan ya, jadi hampir sama ya dengan MANOVA ya. Nah, repeated measures itu analisis pengukuran berulang ini itu biasanya lebih cenderung untuk mengetahui responnya itu bagaimana ya, sehingga biasanya seringkali dilakukan dilanjutkan dengan uji profil ya, analisis profil. Biasanya repeated measurement itu dilanjutkan dengan analisis profil. Ingin mengetahui ya, jadi misalnya pertumbuhan tanaman lombok misalnya ya. Sekarang lombok mahal kan ya. Ya biasa kalau musim penghujan itu lombok itu mahal karena rawan penyakit ya, rawan penyakit. Tetapi kalau mahalnya enggak di luar tidak wajar ya, nah itu ya ya harus ada regulasi ya tentang itu. Baik, kita fokus aja pada ini ya. Jadi misalnya lombok itu pertumbuhannya ya mulai dari
bibit, benih ya, bisa juga dari benih, bisa juga dari bibit. Apa bedanya benih dan bibit? Anda harus tahu juga itu ya. Kalau benih itu dari biji, kalau bibit itu yang sudah tumbuh daun kecil itu, tanaman kecil itu namanya bibit. Ya. Nah, kalau benih lombok itu sudah di tanam ya, disemaikan menjadi bibit ya, bibit ini akan tumbuh ya, akan tumbuh ya, 1 minggu diamati sekian senti tingginya, 2 minggu setelah ditanam itu diamati tingginya, 3 minggu, 5 minggu dan seterusnya diamati ya, tingginya seperti itu. Lah, setiap pengamatan minggu demi minggu terhadap tingginya, banyaknya daun, nah itu akan menghasilkan data yang berulang gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk data hasil dari pengukuran berulang. Ya. Nah, analisisnya biasanya teman-teman di pertanian ya, itu menganalisisnya sendiri-sendiri. Minggu pertama di ANOVA, minggu kedua di ANOVA, minggu ketiga di ANOVA. Nah, padahal minggu kedua itu kelanjutan dari minggu pertama, minggu ketiga kelanjutan dari minggu kedua dan seterusnya. Sehingga selayaknya tidak dianalisis secara terpisah karena pasti berkorelasi. Ya, nah inilah alasan kita menggunakan repeated measure analysis. Ya, jadi Anda nanti kalau membantu teman-teman di luar sana, ya, karena Anda sudah mengikuti mata kuliah multivariate, ya, ya, jadi karena Anda sudah ikut mata kuliah multivariate, maka Anda harus mencermati itu, ya. Secara konsep kalau itu correlated, ya Anda harus gunakan multivariate, gitu ya. Baik, nah ini repeated measurement, nah, bentuknya seperti ini nih, ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau ANOVA kan ini nih, mana kursorku ini? Oh ini, ya. Nah kalau ANOVA kan ini waktu 1 time 1 ya, ini dicampur ya, time 1 sampai time ke B, time 1. Nah, time 1 aja kalau dikumpulkan tuh ANOVA, time 2 ANOVA. Nah, keseluruhan ini itu repeated measurement. Gitu ya. Lah, repeated measurement, nah di sini responnya pasti ada lebih dari 1 ya. Oke. Bentuk pengamatannya seperti itulah. Kalau kita tuangkan di dalam tabel analisis ragam, ANOVA saja, ini contohnya yang split plot ya, peta utama, nah, faktor A, galat. Nah, kalau split plot kan ada 2 galat ya. Kalian kan sudah lulus rancop ya, ada 2 galat ya. Nah, kalau di split plot sebetulnya ini adalah interaksi antara peta utama dengan waktu sebetulnya. Ya. Tapi jangan lupa bahwa kalau split plot itu satu desain penelitian. Tetapi kalau satu desain penelitian yang dilaksanakan pada satu waktu, tetapi beda waktu dan sebagainya, sehingga interaksi antara peta utama dengan waktu ini, ya, ini karena merupakan repeated measures, ya, maka pendekatannya nanti kita gunakan statistik ujinya. Ya, mirip dengan MANOVA, yaitu keragaman between group dibagi keragaman within group, ya, dan didekati dengan statistik U.
Nah, tetapi karena ini susah ya seperti ini, maka dikonversi menjadi nantinya juga bisa dikonversi menjadi ya. Nah, ini ilustrasi pengamatan dilakukan terhadap bobot basah total kacang hijau. Ya. Genotip 1, 2, 3 dan seterusnya. Waktu 1. Nah, ini ya. Ini contohnya. Atau contoh yang paling gampang ya pertumbuhan tanaman tadi ya, yang saya contohkan itu. Nah, ujinya mirip dengan uji MANOVA. Ya, seperti ini. Ya, Anda saya kira saya hanya ingin mengulang aja supaya saya ulang supaya Anda paham ya. Saya ulang-ulang ya. Nah, ini ya. Within subject ini digunakan untuk komponen yang menguji between group ya, between subject, ya, ingin mengetahui pengaruh perlakuan ya terhadap respon yang diamati ini. Ya, ini treatmentnya ya seperti itu. Analisis profil tidak selalu, tetapi kecenderungannya adalah untuk melihat mana nih profil ini ya, profil ya, ini profil itu ya, melihat profil ya, profil itu selama pertumbuhan minggu pertama, minggu kedua, minggu akhir itu profilnya sama nggak antara treatment itu. Contoh lagi misalnya di kelas ini misalnya, di kelas ini saya kelompokkan menjadi 2 kelompok, siswa dan mahasiswi. Ya, ada 2 kelompok mahasiswa dan mahasiswi. Profilnya itu sama nggak? Profil apa? Profil misalnya nilai. Ada kuis 1, kuis 2, UTS, OAS, apalagi tugas dan sebagainya, praktikum ya. Itu profilnya sama enggak? Karena profilnya sama laki-laki dan perempuan, antara mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, profil itu tidak dilihat dari kuis 1 saja, tidak dilihat dari kuis 2 saja, tidak dilihat dari UAS saja, tetapi secara keseluruhan profil mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan terhadap kuliah multivariat itu bagaimana? Nah, ya. Nah, ada 3 tahapan pengujian. Ya, yang pertama adalah uji kesejajaran. Kalau sejajar berarti antara kelompok laki-laki, mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan ini sama responnya, ya. Berarti sama, dapat dikatakan sama. Tetapi kalau tidak sejajar, ya berarti tidak sama. Kalau tidak sejajar, maka tidak perlu dilanjutkan 2 uji yang berikutnya. Kalau sejajar, nah sejajar itu berimpit enggak? Ya. Kalau tadi sejajar itu melihat profilnya sama atau tidak. Nah, kalau profilnya sama, apakah berimpit? Ya. Kalau berimpit, ya maka perlu dilakukan lagi. Ya. Nah, ini syarat-syarat yang diperlukan, ya itu sama dengan uji yang sebelumnya. Ya. Nah, ini juga Anda bisa gunakan ya untuk topik
tugas menguji kesejajaran itu adalah selisih antara setiap nilai ya, nilai yang misalnya minggu 1 pertumbuhan tanaman minggu 1 untuk setiap setiap ini sama saja dengan minggu dan berikutnya ya. Ini kesejajaran keberimpitan ya, keberimpitan itu dilakukan kalau sejajar. Kalau tidak sejajar nggak perlu diuji keberimpitan ya, pasti ngomong nggak sejajar kok ya, pasti nggak berimpit gitu ya. Nah, kesamaan atau kesejajaran dengan suhu X ada 3 uji. Nah, seperti ini ya. Kalau profil laki-laki dengan profil perempuan tadi, atau berat badan mahasiswa di kelas ini ya, saya amati kuis pertama berapa beratnya, kuis kedua, kuis ketiga, kuis keempat sampai ujian akhir ya. Laki-laki dengan perempuan ini profilnya sama enggak? Atau yang laki-laki tambah naik, yang perempuan tambah turun, atau sebaliknya, atau enggak berpola, atau tidak sejajar dan sebagainya ya. Ini salah satu contoh yang bisa kita lanjutkan dengan analisis profil. Sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi Anda perlu lanjutkan juga ini kalau tertarik ke topik-topik skripsi ya. Apa Bu yang menarik di analisis profil ini? Ya, Anda bisa utek-utek bagaimana keragaman ya, setiap time ya, setiap data itu diamati ya, kemudian berulang. Nah, bagaimana korelasinya dan sebagainya. Coba data yang lain lagi, 10 macam data Anda kaji dan sebagainya. Itu juga salah satu topik yang bisa diangkat di sini. Nah, ujinya sama dengan MANOVA ya, dengan 4 ini ya, 4 macam ini ya. Ini uji konservatifnya dengan F ya. Oleh karena itu kita punya 2 derajat bebas numerator dan derajat bebas denumerator ya. Pembilang dan penyebut. Ya. Ini contohnya ya, nanti Anda bisa diskus dengan asisten ya. Baik, ini saya tutup. Nah, sekarang saya tambahi lagi ya dengan yang baru, yang materi hari ini. Tadi sudah saya kirim ke arsip ya. Mudah-mudahan sudah dibagi ya. Mana ini tadi ini? Nah, ini agak beda dengan beberapa model yang kita bicarakan tadi. Ya. Agak berbeda, tetapi fungsinya sama, modelnya sama ya. Modelnya sama. Analisis path atau analisis jalur ini konsepnya adalah korelasi. Konsepnya adalah korelasi. Kita punya beberapa variabel di mana ada ketergantungan satu sama lain, kita buat jalurnya, kita buat path-nya ya. Jalurnya, path-nya itu ya, struktur path-nya itu harus kita bangun dulu ya. Jadi prinsipnya adalah korelasi. Nah, hubungan antar variabel itu ya yang akan kita pelajari dengan
menggunakan hubungan antar variabel masing-masing. Ya, jadi korelasi sederhana itu kita gunakan di dalam PET yang nanti akan dibangun suatu struktur sehingga akan kita dapatkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Ya, ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis regresi berganda maupun multivariat. Ya, jadi konsepnya adalah korelasi yang dibangun dalam suatu struktur. Analisis melibatkan beberapa variabel eksogen dan endogen, serta memungkinkan melakukan pengujian terhadap variabel intervening dan variabel antara. Ya. Analisis jalur juga digunakan mengukur hubungan langsung maupun tidak langsung. Ini nanti analisis jalur ini pengembangannya itu luas. Ya, sekarang mungkin Anda kenal yang namanya SEM ya, Structural Equation Modeling ya. Kemudian ini juga pengembangannya luas sekali, banyak sekali ya PET ini. Ya, manfaat PET itu apa? Penjelasan terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan, prediksi pada nilai variabel dependen berdasarkan variabel bebas, di mana prediksi dengan analisis PET bersifat kualitatif. Ya, tetapi data yang digunakan untuk analisis PET ini adalah data kuantitatif. Ya. Faktor determinan menjadi penentuan variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependen. Ya, mirip-mirip lah dengan analisis regresi berganda yang diawali dengan korelasi. Ya. Pengujian model menggunakan model trimming sebagai model kaca. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjutnya. Asumsinya apa? Ya, hubungan antar variabel pada analisis adalah linear dan aditif. Ya. Kalau non-linear bagaimana? Ya, itu bisa nanti Anda pelajari Anda bawa ke topik skripsi, gimana kalau non-linear. Ya. Nah, hanya model rekursifnya ditambahkan. Ini nanti kita berikan contoh ya. Model yang dianalisis diidentifikasi berdasar konsep yang relevan. Nah, ini korelasi ya, seperti tadi saya sampaikan, kausalitas. Ya, ini Y ya. Jadi X ini berpengaruh terhadap Y. Ya, berpengaruhnya ya, ini X berpengaruh terhadap Y ya. Atau kalau dikorelasi itu ini hubungan dua arah kalau dikorelasi. Ya. Apakah ada hubungan antara X dan Y? Ya, ini hubungannya bolak-balik. Tetapi kausalitas X ini mempengaruhi Y. Sehingga hubungannya satu arah. Y adalah fungsi dari X. Ini regresi. Ya. Ya, demikian juga di sini hubungan vertikalnya X dengan Y. Ya. Kausalitas ini hubungan satu arah. Kalau korelasi dua arah. Nah, di dalam suatu penelitian memungkinkan kombinasi antara keduanya itu. Hubungan searah dan hubungan dua arah. Ya. Nah, ini salah satu contoh dalam suatu penelitian ya. Dalam suatu penelitian ada beberapa variabel, ya, variabel A, B, C, D. Variabel A berpengaruh langsung terhadap D. Jadi gede noni. Nah ya, A berpengaruh langsung terhadap D. Misalnya saja ya. Apa ya? Pupuk N, pupuk nitrogen berpengaruh langsung pada pertumbuhan. Tetapi pupuk N berpengaruh tidak langsung terhadap
tekstur tanah berpengaruh langsung terhadap ketersediaan unsur hara yang lain misalnya. Ya, nah inilah yang kita sebut PET itu seperti ini. Ya. Setiap penelitian mempunyai PET yang spesifik, Oleh karena itu di dalam analisis jalur atau PET analisis itu langkah pertama kita gambar dulu setiap variabel itu, bagaimana menggambarnya, harus paham fenomenanya, ya. Fenomena yang dipelajari itu harus paham dulu sehingga kita bisa membuat struktur ini, ya. Sehingga nanti dengan PET ini dapat diketahui hubungan langsung dan hubungan tidak langsung, ya. Bagus sekali ini, ya. Nah ini ya beberapa simbol, ya. Ada artinya ini, ada kotak, ada bulat, ya. Nah, kalau persegi panjang melambangkan variabel manifest. Nanti saya akan tunjukkan itu ya variabel laten yang seperti apa, ya variabel dan sebagainya. Ini kalau ini itu apa artinya dan sebagainya, ya. Nah ini kita coba buat menggambar aja dulu ya hubungan antara beberapa variabel, ya. Nanti contoh konkretnya ya minggu depan akan saya bahas. Saya berikan contoh yang konkretnya. Pekerjaan orang tua, ya. Pekerjaan orang tua, ya. Pendidikan orang tua akan berpengaruh pada pekerjaan orang tua. Nah, pekerjaan orang tua ini juga ditentukan oleh pendidikan orang tua. Ya. Kemudian pekerjaan orang tua bisa juga berpengaruh pada pekerjaan anak. Bisa juga berpengaruh pada status sosial anak. Halo? Suara saya masuk ya? Tuh. Masuk, Bu. Maaf itu baterainya ternyata habis. Iya habis. Saya enggak baik. Nah
ini ya beberapa contoh ya analisis PET ya. Dasarnya ini adalah korelasi ya. Hubungan langsung, hubungan tidak langsung ya. Ada beberapa variabel ya. Ini berhubungan langsung X1 ada hubungan langsung ke Y1. Tapi X1 juga hubungan langsung ke Y3. Y1 Y1 juga punya hubungan langsung ke Y3 ya. Nah, ini beberapa contoh ya analisis PET ya, ini seperti analisis regresi ya. Mirip analisis regresi ya. Nah, ini PET-nya ini spesifik ya, setiap kasus ya itu kita harus membuat struktur ya jalurnya ini seperti ini. Bu, sebelumnya izin mohon maaf, buat belum share screen, Bu. Oh belum. Oh berarti ya. Sebentar. Nggak masuk ini tadi ya. Bentar ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Saya lanjutkan tadi. Ya. Ya, ini salah satu contoh ilustrasi ya kemampuan pegawai dan motivasi pegawai terhadap produktivitas kerja ya. Ada responden, ada kemampuan pegawai. Kemampuan ini sebetulnya ada ukuran ya, cara menghitungnya ya nanti. Ini salah satu contoh aja ya. Kemudian ada motivasi ya, cara mengukurnya bagaimana produktivitas kerja ya. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana hubungan antara kemampuan motivasi untuk memodelkan ini itu bagaimana produktivitas kerja pegawai itu bagaimana kalau ada beberapa variabel itu ya. Nah, ini ya kemampuan itu berdampak pada produktivitas kerja pasti kan itu ya. Motivasi kerja itu juga berdampak pada produktivitas kerja. Tetapi kemampuan dan motivasi ini juga ada hubungan di mana dia punya kemampuan tetapi tidak punya motivasi ya, tidak akan produktivitas kerjanya bagus, sehingga ini ada hubungan. Nah, model seperti ini kalau kita nyatakan di dalam struktur persamaannya adalah Y fungsi dari X1 ya kemampuan dan fungsi dari X2 ya. Tetapi ada beberapa komponen ya. Nah, ini adalah hubungan antara ini korelasi ya, korelasi antara kemampuan dengan produktivitas kerja, antara motivasi kerja dengan ini ya. Ini model-model yang sederhana ya. Kemudian dari situ maka kita bisa mengetahui di sini hubungan antara kemampuan pegawai dengan motivasi ini adalah hubungannya korelasinya 0,645 dengan uji korelasi parsial ya, korelasi sederhana ya antara kemampuan pegawai dengan motivasi kerja itu ternyata signifikan dengan p-value kurang dari 0,0 p-value-nya 0,024 ya. Itu. Antara kemampuan dengan produktivitas kerja korelasinya tinggi
0,829, p-value-nya lebih kecil lagi ya, sehingga sangat pengaruh ini ya. Gitu. Nah, motivasi kerja dengan produktivitas kerja juga tinggi. Ya. Nah, ini korelasi yang bisa kita lihat ya, korelasi sederhana. Ini dasar dari PET. Ya. Nah, kemudian ilustrasi kedua, kalau kita masukkan di dalam model ya, R kuadratnya adalah sekian. Ya. Ini secara detail mungkin supaya Anda nggak terlalu banyak yang kita terima, saya akan ulang lagi ya minggu depan. Ya. Ini intronya bahwa PET analisis ini adalah bentuk struktural yang bisa dikembangkan ke model-model struktural yang lainnya ya, yang lebih complicated. Ya. Ini model-model yang bisa kita ini yang lebih dari sana. Nah, ini korelasi antara kemampuan dengan motivasi kerja sekian, tetapi pengaruh langsung ya adalah sekian dari sini. Ini bisa kita dapatkan. Ilustrasi 2, loyalitas kepuasan, ini yang lebih complicated ya. Nah, ini yang lebih complicated. Nah, ini teori trimming ya, nanti kita pelajari ya minggu depan ya. Anda sudah saya kasihkan materi ya, tolong Anda pelajari ya. Topik-topik sekali lagi mulai disiapkan ya. Minggu depan kita kuis ya, siapkan materi 1 sampai materi yang terakhir ini. Saya akan lebih menanyakan filosofi dari setiap model multivariate, metode multivariate yang sudah kita pelajari. Filosofinya apa ya? Tidak banyak menghitung ya, tetapi secara konsep tolong Anda pelajari. Ya, gitu ya. Minggu depan ini. Ya. Jadi kuis yang pertama ini untuk mengukur ya, seberapa paham sih dari metode-metode ya, filosofinya, konseptual dari metode-metode yang kita pelajari itu. Ya, begitu ya.